rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya muliakan kaum muslimin dan muslimat dimanapun kalian berada. Tiada untayan kata yang patut kita ucapkan pada kesempatan kali ini selain kata syukranillah, rasa terima kasih kabul-kabulnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta di mana jiwa dan raga kita berada di dunia maya, yang telah memberikan nikmat Islam dan iman yang masih melekat dalam hati kita dan juga yang telah memberikan nikmat kesehatan pada diri kita. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah memberikan sinar kebahagiaan dan kedamaian bagi seluruh umat manusia dan alam semesta. Para pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema untuk saya pada hari ini adalah dermawan yes dan pelit no. Kewajiban orang-orang yang berakhlak apabila Allah memberikan kepada dia kekayaan dunia yang fana, ia tahu kenikmatan-kenikmatan itu pasti akan hilang, karena kenikmatan dunia tidak akan kekal. Bahwasannya kenikmatan itu pasti akan dia tinggalkan dan diwariskan kepada orang lain. Harta dan kenikmatan dunia tidak akan bermanfaat dalam kehidupan akhirat, kecuali apabila harta tersebut digunakan untuk beramal soleh. Maka apabila ia tahu itu, bahwa harta itu hakikatnya memberikan hisab pada hari kiamat, semua harta yang kita miliki pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mana harus itu diambil dan untuk apa harta yang tersebut disebutkan. Semua orang pasti mencintai orang-orang yang dermawan, yang suka berinfak, dan suka membantu orang lain dengan hartanya. Demikian mendatangkan pujian dari Allah, demikian pula dari manusia. Sebagaimana bakhil itu mendatangkan celaan dan kebencian, dan tidak ada kebaikan pada harta kecuali apabila disertai dengan kedermawanan. Harta tidak akan pernah menjadi baik apabila ternyata kita tidak memiliki sifat kedermawanan tersebut. Sebagaimana tidak ada manfaat yang besar kecuali apabila berbicara dalam hal-hal kebaikan. Rasulullah SAW mengatakan bahwa setiap harinya ada dua malaikat yang turun. Yang satu berdoa, Allahumma aqibun fikol halafa, artinya, ya Allah berikan kepada orang yang berinfak itu banyak. Dan satu lagi berkata, Allahumma aqibun fikol halafa, yang artinya, ya Allah berikan kepada orang-orang yang pikir itu kehancuran pada hartanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, malaikat mendoakan kehancuran pada harta orang yang pelit. Malaikat mendoakan keberkahan supaya orang-orang yang dermawan itu diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Saudaraku sekalian, jangan khawatir ketika Anda mensedekahkan harta Anda, apakah harta Anda akan berkurang? Tidak. Kata Rasulullah, man nakasat sedekatun min ma'alin. Artinya, sedekah tidaklah mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Justru dengan kita bersedekah, kita akan terus berberkahi dan berberkahi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang pelit tak akan masuk surga, demikian pula orang yang pelit dan yang menyikip pemberian. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka dari Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandawani dalam kitab Fadilah Sedekah menjelaskan bahwa para ulama berkata bahwa orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan dalam hadis di atas tidak akan masuk surga. Jika di dalam seorang ini terdapat sifat ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu memberikan taufik kepadanya untuk bertaubat dari perbuatan itu. Jika tidak, maka orang yang tetap berbuat penipu, pelit, dan mungkit-mungkit pemberian akan dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu untuk dibersihkan dosa-dosanya. Setelah itu, barulah orang itu dimasukkan ke dalam surga. Akan tetapi, walaupun untuk beberapa saat saja dimasukkan ke dalam neraka, tidak dapat dianggap remeh, atau Syekh Maulana Muhammad Zakaria. Syekh Maulana Zakaria menyebut hadis lainnya soal orang-orang pelit, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda, orang-orang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Orang-orang yang pikir dan pelit jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Sesungguhnya seorang yang bodoh yang dermawan lebih dicintai Allah daripada seorang ahli ibadah yang pikir. Hadis riwayat Tirmidzi. Maulana Zakaria menjelaskan, orang yang sedikit mengerjakan sholat sunat tapi dermawan lebih disukai Allah daripada orang yang banyak beribadah dan mengerjakan sholat sunat panjang-panjang. Jadi maksud ahli ibadah adalah orang yang mengerjakan sholat sunat, sedangkan mengerjakan amalan fardu itu merupakan kewajiban setiap orang, baik dermawan ataupun tidak. Ada beberapa keutamaan orang-orang yang senantiasa bersifat dermawan. Pertama, kedermawanan akan mengantarkan masuk ke pintu surga. Kedua, sifat dermawan merupakan salah satu ciri-ciri para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, orang dermawan memperbesar kaumnya dan juga mahkota dari kelompoknya. Keempat, Allah akan menghapus dosa-dosa orang yang dermawan.
Oleh karenanya, alangkah beruntungnya orang yang memiliki sifat dermawan ini, selalu tanpa henti memberikan dan menebar kebaikan serta memanfaatkan bagi orang lain. Dan tentunya semua semata-mata hanya untuk harapan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sifat pelit dapat membawa bahaya besar, bukan hanya pada kehidupan pribadi, masyarakat juga bisa terkena dampak sifat pelit seseorang. Dampak luas itu terjadi karena sifat kikir dan pelit bisa menjerumuskan orang untuk melakukan secara cara demi mendapatkan harta, sekalipun cara yang dijalankan tergolong tidak bermoral. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu disebutkan 3 bahaya besar akibat sifat pelit. Jauhkanlah diri kalian dari sifat kikir, karena sesungguhnya kikir itu telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Kikir mendorong mereka berbuat zalim, lalu zalimah mereka. Mendorong mereka lalu memutuskan tali silaturahim, lalu mereka pun memutuskannya. Mendorong mereka untuk berbuat jahat, lalu berbuat jahatlah mereka. Jauhkanlah diri kalian dari perbuatan zalim, karena sesungguhnya satu kezaliman bawa banyak kegelapan di hari kiamat. Jauhkanlah diri kalian dari perbuatan buruk, karena sesungguhnya Allah tidak mencintai perbuatan buruk dan tindakan yang buruk. Ada 3 bahaya akibat suatu. Pertama, yaitu lahirnya kezaliman. Orang cenderung merasa bebas, melanggar hak orang lain, mencari harta sehingga mencuri dengan seenaknya. Orang pelit cenderung tidak merasa berdosa setelah melakukan pencurian bahkan korupsi. Yang penting keinginan mereka terpenuhi. Bahaya kedua, pelit bisa memutuskan tali silaturahim. Ini karena orang pelit tidak peduli dengan kehidupan orang lain dan lebih mementingkan diri sendiri. Dia tidak mau berbagi harta dengan orang lain sehingga tali silaturahim terputus, berganti sifat curiga dan saling kebencian. Sedangkan bahaya ketiga adalah melahirkan kejahatan. Pelit membuat seorang tidak mau patuh pada perintah agama untuk berbagi dengan sesama. Selain itu, orang yang bersangkutan tidak mempercaya janji rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ia percayai adalah melimpahnya harta dan tidak mau membaginya dengan orang lain. Maka dari itu, Imam Ibnu Jauzi memberikan beberapa obat penangkal dari sifat kikir atau pelit. Pertama, senantiasa merenungi bahwa mereka yang tidak mampu juga masih saudara kita, karena nenek manusia berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu Adam alaihissalam. Kedua, mensyukuri atas segala kelebihan yang telah diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah Muhammad SAW bersabda demikian: "La yajtami'u syukur wal iman abada." Sifat kikir dan iman tidak akan bertemu dalam hati seorang selama-lamanya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, jika orang Amerika mengenal konsep Thanksgiving, menurut Prof. Nasruddin Umar, umat Islam memiliki hal serupa, yaitu futuwah. Apa itu futuwah? Secara literal, futuwah berarti dermawan, mirip dengan kemurahan hati. Kalangan ulama juga ada yang mengartikan futuwah sebagai seorang hamba yang selalu peduli terhadap urusan orang lain. Ini disyaratkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong terhadap sama saudaranya. Bagaimana penerapan futuwah ini dalam keseharian? Sebenarnya sudah diterapkan sebagian besar umat muslim, namun sifatnya masih individual. Selama ini, umat Islam juga mengenal zakat karena itu memang kewajiban. Kita perlu memberi dalam bentuk yang lain. Dalam sejarah Nabi Muhammad SAW ada 27 rukun iman. Ada sedekah, wakaf, infak, zakat, jariyah, dan hibah. Pada masa sekarang ini, di mana banyak masyarakat terdampak secara ekonomi akibat pandemi corona, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan berbagi. Mari kita berbagi kepada kaum duafa yang membutuhkan bantuan. Demikian sedikit tausiah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.